Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Syafira Fitriani NIM 18, 2 Zilvania Rahmawati NIM 21, ketiga Hovianida NIM 23, dan yang terakhir Hikmatul Arfiana NIM 36. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai belajar dengan bahan praktikum fisika. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Hikmatul Arfiana, kemudian dilanjutkan oleh Zilvania Rahmawati, kemudian saya Syafira Fitriani, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Hovianida. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Hikmatul Arfiana NIM 36 akan menjelaskan apa sih laboratorium fisika. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dinamakan dengan laboratorium. Nah, laboratorium ini adalah suatu ruangan atau kamar untuk melakukan kegiatan praktikum atau penelitian yang ditunjang dengan adanya seperangkat alat-alat dan infrastruktur laboratorium yang lengkap. Nah, nanti alat dan bahannya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Ini menurut Hofstein and Naam, dengan adanya laboratorium fisika itu dapat meningkatkan pemahaman dari siswa ataupun mahasiswa. Karena selain kita mengkaji teori-teori saja, dengan adanya laboratorium fisika kita dapat meneliti atau praktikum gimana sih teori-teori tersebut, apakah itu benar adanya atau tidak. Kita dapat membuktikan apakah teori tersebut benar adanya atau tidak. Jadi laboratorium fisika itu sangat erat kaitannya dengan pelajaran atau mata kuliah fisika, sehingga mahasiswa atau siswa tidak hanya sekedar mengangan-angan saja tentang teori-teori, tetapi kita membuktikannya apakah teori tersebut benar adanya atau tidak. Nah, gitu. Terus di dalam laboratorium fisika itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan ilmiah. Di dalamnya terdapat yang pertama itu merumuskan masalah, mencari masalah, kemudian kita menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang pertama, yakni mengumpulkan informasi tentang masalah tersebut. Nah, setelah kita melakukan penelitian, kita mencari masalah yang terjadi. Biasanya kita mencari pada jurnal-jurnal yang terdahulu atau penelitian-penelitian yang terdahulu. Kemudian menentukan hipotesis, melakukan percobaan untuk menguji hipotesis, mencatat dan menganalisa data, lalu menarik kesimpulan. Nah, gitu. Terus selanjutnya, tujuan diadakannya laboratorium fisika yang pertama ini ada satu, mendorong siswa untuk praktek dan melihat masalah dan mengatasinya. Nah, mahasiswa atau siswa itu bukan hanya mengetahui teorinya saja, akan tetapi kita lihat dalam praktek tersebut. Ya sudah saya katakan, membuktikan apakah benar teori tersebut atau tidak. Itu. Yang kedua, yakni menentukan fakta dan prinsip baru. Nah, jika kita melaksanakan praktikum, kita kan akan kita akan menjumpai masalah baru, penemuan yang baru. Nah, itu kita selidiki, kemudian kita menganalisa. Yang ketiga, yakni mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama. Nah, di dalam melakukan penelitian, kita itu tidak sendiri, tapi kita berkelompok. Jadi, kita diharapkan untuk saling bekerja sama. Gitu, untuk saling melengkapi. Yang keempat, yakni mengembangkan sikap kritis. Nah, dari adanya tujuan dari 1, 2, 3. Yang keempat, yakni ada mengembangkan sikap kritis. Nah, sikap kritis ini kita diharapkan siswa atau siswi dapat menunjukkan benar adanya teori tersebut dengan beberapa literatur yang ada. Kita dapat menjelaskan
benar dengan adanya teori tersebut atau tidak adanya teori tersebut yang disertai dengan alasan-alasan yang kritis, alasan-alasan yang logis yang disertai dengan jurnal atau penelitian-penelitian yang terdahulu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, saya Zulfania Rahmawati, NIM 21 akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang peralatan laboratorium fisika. Pengklasifikasian atau pengelompokan peralatan di laboratorium fisika sangatlah perlu dilakukan. Hal tersebut sangat penting agar memudahkan kita dalam memanfaatkan peralatan tersebut untuk praktikum. Alat-alat yang terdapat di laboratorium fisika diantaranya ada mikroskop, termometer, alat ukur massa, alat ukur suhu, alat ukur tekanan, alat ukur panjang, alat ukur listrik, alat ukur kelembapan, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada alat ukur massa. Alat ukur massa diantaranya timbangan. Timbangan ada dua macam, yaitu timbangan mekanik dan timbangan elektronik. Timbangan mekanik yaitu timbangan yang menggunakan anak timbangan untuk menunjukkan massa suatu benda, sedangkan timbangan elektronik menggunakan angka yang muncul pada timbangan untuk menunjukkan massa suatu benda. Kemudian yang kedua ada neraca lengan. Neraca lengan dipakai untuk melakukan pengukuran massa antara massa benda yang satu dengan massa benda yang lainnya. Dengan kata lain, untuk membandingkan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Yang ketiga, spektrometer sederhana. Spektrometer sederhana digunakan untuk mengetahui sebuah partikel subatomik yang muncul dari katode menuju anode. Hal tersebut karena adanya tekanan yang tinggi menyebabkan medan listrik yang kuat sehingga partikel subatomik tertarik ke dalam medannya, sehingga ditangkap oleh detektor yang dapat menghitung massa benda tersebut. Yang kedua ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ada jam. Jam telah digunakan sebagai alat ukur waktu sejak abad ke-14, sekitar 700 tahun yang lalu. Kemudian kalender. Kalender adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu. Tanggal pada kalender didasarkan dari gerakan-gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. Yang ketiga, kronometer. Kronometer adalah alat pencatat waktu yang cukup tepat untuk dapat digunakan sebagai standar waktu portable. Biasanya digunakan untuk menentukan garis bujur atau letak suatu tempat dengan cara navigasi celestial, yaitu suatu teknik yang umumnya digunakan para pelaut tanpa bergantung pada perhitungan untuk memperkirakan posisi atau keberadaan mereka di laut. Yang ketiga ada alat ukur suhu. Alat ukur suhu diantaranya termometer. Termometer terbuat dari bahan yang bersifat termometrik, artinya sangat peka terhadap perubahan suhu seperti air raksa dan alkohol. Pengukuran termometer menggunakan beberapa sistem skala suhu, yaitu derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Yang kedua termistor. Termistor adalah sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu. Selanjutnya pirometer. Pirometer berfungsi untuk mengukur suhu tinggi permukaan suatu objek tanpa adanya kontak langsung. Selanjutnya alat ukur tekanan. Yang pertama barometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara. Biasanya digunakan untuk peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Yang kedua manometer. Manometer digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan di dua titik yang berlawanan. Yang
ketiga, anemometer. Anemometer digunakan untuk mengukur arah. Selanjutnya, alat ukur panjang. Alat ukur panjang diantaranya penggaris. Seperti yang kita ketahui, penggaris adalah alat untuk mengukur panjang benda yang memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Yang kedua, mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Yang ketiga, jangka sorong. Jangka sorong alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter sebuah benda, contohnya seperti diameter kaleng, diameter luar cincin, serta kedalaman suatu tabung. Yang keempat, altimeter. Altimeter digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya digunakan sebagai navigasi dalam penerbangan, pendakian, dan kegiatan yang berhubungan dengan ketinggian. Selanjutnya, alat ukur luas dan kelembapan yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya Syafira Fitriani akan melanjutkan penjelasan dari Zilvania. Untuk alat ukur selanjutnya yaitu ada alat ukur luas dan kelembapan. Untuk alat ukur luas kita sebut dengan planimeter. Jadi planimeter ini merupakan instruksi mekanis yang digunakan untuk menghitung luas daerah planar. Nah, planimeter ini itu ada 3 jenis. Yang pertama ada planimeter linear, kemudian ada planimeter polar, dan yang terakhir ada planimeter Hadjad. Tetapi yang paling sering digunakan itu yang polar, seperti itu. Kemudian alat ukur kelembapan di sini dinamai dengan hidrometer. Jadi hidrometer ini sejenis alat untuk mengukur kelembapan suatu tempat. Oke, selanjutnya ada alat ukur cahaya dan kecepatan. Untuk alat ukur cahaya kita sebut dengan fotometer. Jadi fotometer ini alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan penerangan atau cahaya untuk pemotretan. Lalu alat ukur kecepatan itu kita sebut dengan speedometer. Nggak asing ya. Nah, speedometer ini alat untuk mengukur kecepatan kendaraan darat yang merupakan perlengkapan standar setiap kendaraan yang beroperasional di jalan. Nah, speedometer ini berfungsi agar pengemudi mengetahui kecepatan kendaraan yang dijalankannya dan dijadikan informasi utama untuk mengendalikan kecepatan di jalan agar tidak terlalu lambat maupun terlalu cepat. Nah, speedometer itu kita jumpai di motor, itu kan? Lalu mobil, seperti itu. Selanjutnya ada alat ukur untuk menentukan besaran listrik. Di sini ada 3. Yang pertama ada voltmeter, ada galvanometer, dan ada osiloskop. Nah, untuk voltmeter itu suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Kalau galvanometer untuk menunjukkan ada tidaknya kuat arus listrik dengan melihat adanya penyimpangan jarum galvanometer. Lalu ada osiloskop. Nah, itu alat elektronik untuk menghasilkan tampilan grafik pada layar untuk mencitrakan gelombang maupun sinyal elektronik yang diterima. Nah, misalnya kita itu tidak pernah bisa kan melihat sinyal yang dipancarkan oleh handphone. Dengan bantuan osiloskop ini, sinyal tersebut itu dapat dicitrakan dalam layar sehingga dapat dilihat bentuk gelombang, panjang gelombang, frekuensi gelombang, maupun cacat gelombang. Baik, saya Hovianida NIM 23. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai pelaksanaan praktikum fisika. Nah, langsung saja.
kita dalam bekerja dengan bahan di laboratorium fisika itu tentunya tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan, tapi kita juga harus memperhatikan, menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini ada menurut Winardi itu terdapat 3 macam peraturan dalam standar operasional prosedur bekerja di laboratorium fisika. 3 macam peraturan tersebut yaitu meliputi 1. Peraturan sebelum melaksanakan praktikum, yang kedua peraturan saat melaksanakan praktikum, dan yang ketiga peraturan setelah melaksanakan praktikum. Nah, di sini kita akan mengulas satu persatu 3 macam peraturan tadi. Yang pertama yaitu peraturan sebelum melaksanakan praktikum. Apa saja? Di antaranya yaitu praktikan itu harus hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Artinya kita sebagai praktikan itu dituntut untuk disiplin waktu. Kemudian praktikan harus memakai seragam. Nah, ini contohnya kita sebagai praktikan itu diwajibkan memakai jas lab saat berada di lab atau melakukan praktikum di laboratorium. Nah, ini kenapa? Karena di laboratorium itu kan terdapat bahan-bahan atau alat-alat yang mungkin saja bisa menjadi berbahaya apabila terkena kulit kita langsung. Nah, fungsi dari jas lab tadi itu untuk melindungi tubuh kita dari bahaya-bahaya yang memungkinkan. Kemudian, praktikan itu harus mengikuti pretest, dan praktikan yang tidak lulus pretest serta tidak mengumpulkan tugas pendahuluan itu tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum. Jadi pretest atau melakukan pretest sebelum melaksanakan praktikum itu sangat penting. Itu tadi peraturan sebelum melaksanakan praktikum. Selanjutnya yaitu peraturan saat melaksanakan praktikum. Di antaranya yaitu meliputi praktikan itu tidak boleh makan, minum, dan merokok selama bekerja di dalam ruangan laboratorium. Hal ini kenapa? Ini dikhawatirkan kalau kita membawa makanan atau minuman ke dalam ruangan lab, itu dikhawatirkan nanti terkontaminasi dengan bahan-bahan atau zat yang berbahaya di dalam lab fisika. Kemudian praktikan itu harus melakukan praktikum di dalam kelompoknya dan tidak diperkenankan dalam kelompok yang lain. Nah, ini artinya saat dibagi kelompok itu bekerjanya harus sesuai dengan kelompok yang dibagi, tidak boleh mencar seperti itu. Kemudian setiap kelompok itu harus meminjam alat yang telah disediakan oleh lab fisika atau fasilitasnya. Kemudian meminta bantuan asisten dalam memeriksa sambungan rangkaian alat sebelum dihubungkan ke PLN. Maksudnya itu kalau di lab fisika itu kan banyak peralatan fisika dan ada yang dibutuhkan untuk perangkaian yang membutuhkan sumber listrik. Nah, alangkah baiknya saat kita sebelum menyambungkan rangkaian alat tadi ke sumber listrik itu kita meminta bantuan asisten. Kak, ini udah bener apa enggak ya rangkaian alat saya sebelum saya menyambungkannya ke sumber listrik? Nah, ini kan tujuannya untuk meminimalisir bahaya yang tidak diinginkan. Kalau misal rangkaiannya salah, kemudian langsung dicolokkan atau disambungkan ke sumber listrik, itu kan juga akan menjadi bahaya. Kemudian menulis data yang diperoleh dalam kertas laporan sementara, dan itu harus diketahui oleh asisten yang bertugas pada saat itu dengan memberikan tanda tangan pada laporan sementara yang telah dibuat tadi. Nah, itu tadi peraturan saat praktikum. Kemudian lanjut ke peraturan setelah melaksanakan praktikum. Di antaranya itu setelah pengambilan data selesai, peralatan itu harus dikembalikan kepada laboran karena peralatan kan tidak milik kita ya. Kemudian membersihkan meja dan pastikan saat kita meninggalkan meja kerja atau lab itu dalam keadaan rapi dan bersih. Jadi dimanapun kita bekerja itu harus mengedepankan kebersihan, termasuk bekerja di lab fisika ini. Kemudian kerusakan alat itu akan menjadi tanggung jawab praktikan. Ini artinya apabila terjadi kecelakaan, baik itu tumpahnya bahan atau kerusakan alat, pecah
atau retak atau gimana, itu akan menjadi tanggung jawab si praktikan. Kemudian laporan itu ditulis dengan format yang telah disediakan, jadi menulisnya itu disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, setiap laporan itu disertakan hasil perhitungan yang dilengkapi dengan perhitungan ralat, kesimpulan, dan jawaban yang tugas diberikan. Jadi kalau ada tugas juga harus dijawab di dalam laporan tersebut. Demikian dari saya mengenai pelaksanaan praktikum di laboratorium fisika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, pengucapan, kami mohon maaf. Dan semoga ada ilmu yang bisa diambil dari presentasi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.